Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Channel yang selalu memberikan update terbaru tentang The Blues setiap harinya. Pada episode kali ini, dunia maya, khususnya komunitas Chelsea Indonesia, sedang dihebohkan dengan satu rumor yang sangat liar, namun sangat dinanti kebenarannya. Beredar kabar bahwa Chelsea sedang merencanakan pertandingan persahabatan melawan raksasa Italia AC Milan, dan lokasinya bukan di kota London ataupun di kota Milan, melainkan di Indonesia, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno. Kita akan bedah seberapa akurat kabar ini, atau apakah ini hanya sekedar strategi pemasaran semata. Selain kabar gembira itu, kita juga harus membahas lagi-lagi tentang sisi gelap yang sedang menimpa Chelsea akhir-akhir ini. Alejandro Garnacho yang karirnya baru seumur jagung di London Barat dikabarkan akan segera dipulangkan ke negara asalnya, yaitu Argentina. Dan pembahasan terakhir pada episode kali ini adalah juga kabar yang paling krusial, yaitu posisi manajer The Blues Liam Ross Senior dikabarkan kini berada di ujung tanduk jika seandainya gagal membawa Chelsea lolos ke UCL musim depan. Apakah kebijakan Blue Co Management akan kembali memakan korban dengan memecat pelatih muda berbakat lainnya? Mari kita bahas semua secara tuntas, tajam, dan pastinya mendalam. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Kita masuk ke topik pertama yang paling hangat, yaitu rumor pertandingan persahabatan antara Chelsea melawan AC Milan yang gosipnya akan dimainkan di Indonesia. Sebagai salah satu basis fans terbesar di Asia Tenggara, kabar ini tentu langsung meledakkan media sosial kedua fans. Akan tetapi, seberapa akuratkah informasi ini jika kita melihat pola pramusim atau jeda internasional tahun 2026? Chelsea memang sedang berupaya memperluas pasar global mereka di bawah kepemimpinan Blue Co. Indonesia selalu menjadi target pasar yang menggiurkan karena fanatismenya yang luar biasa. Terakhir kali Chelsea datang ke Indonesia adalah tahun 2013 silam, dan kerinduan itu sudah meluap selama lebih dari 1 dekade. Namun kita juga harus realistis, hingga saat ini pihak klub baik Chelsea maupun AC Milan belum ada yang mengeluarkan pernyataan resmi. Rumor ini muncul dari laporan beberapa sumber orang dalam yang menyebutkan adanya pembicaraan mengenai Asia Tour untuk menjaga nilai komersial klub di tengah performa liga yang sedang tidak stabil. Pertandingan melawan AC Milan dipilih karena kedua klub memiliki hubungan sejarah transfer yang cukup intens belakangan ini, dan juga kedua tim sama-sama memiliki basis massa yang masif di Indonesia. Jika ini benar terjadi, kemungkinan besar laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau Jakarta International Stadium. Namun tantangannya adalah jadwal tim yang sangat padat, apalagi The Blues telah lebih dulu memiliki jadwal tur ke Australia pada musim panas nanti. Manajemen harus pintar-pintar mengatur fisik pemain, dan jika niatnya hanya mencari nilai komersil tanpa memikirkan kebugaran pemain mereka, takutnya ini bisa jadi blunder lain Blue Co Management. Sebagai fans di Indonesia, siapa yang tidak ingin melihat Chelsea main langsung di depan mata kita lagi? Kita tunggu saja konfirmasi resminya, tetapi untuk saat ini, tingkat akurasi kebenarannya masih berada di angka 40-50%. Masih sangat dini, namun peluang itu tetap ada. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kebenaran Chelsea ke Indonesia kali ini
ada hubungannya dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat, yang juga kebetulan sempat bertemu dengan owner Chelsea, yaitu Todd Boehly. Tulis analisa dan opini kalian di kolom komentar Blues. Berlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu Alejandro Garnacho, pemain muda yang didatangkan dengan harapan besar musim lalu, kini dikabarkan akan segera meninggalkan London. Pria berusia 21 tahun, padahal ia baru saja bergabung di bursa transfer musim panas kemarin. Tetapi, tampaknya manajemen Chelsea sudah kehilangan kesabaran. Penampilan Alejandro Garnacho memang harus kita akui masih jauh dari kata memuaskan. Garnacho terlihat sangat kesulitan beradaptasi dengan intensitas fisik di Premier League. Meskipun sudah bermain cukup lama di Liga Inggris, baik itu bersama Manchester United maupun Chelsea. Kecepatannya yang dulu menjadi senjata mematikan di tim sebelumnya, seolah lenyap tertutup oleh ketidakefektifan keputusan di lapangan. Manajemen Chelsea merasa kontribusinya tidak sebanding dengan investasi yang telah dikeluarkan. Kabar mengejutkan lalu datang dari Argentina, di mana River Plate dikabarkan telah melakukan kontak langsung dengan Garnacho. Lalu yang lebih mengejutkan lagi adalah pemain muda ini dikabarkan tidak menolak untuk kembali bermain di Liga Argentina karena ia merasa bahwa kembali ke rumah adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan karirnya yang perlahan-lahan sudah mulai meredup di tanah Inggris. Chelsea sendiri saat ini memang dilaporkan tengah menjalin kerjasama strategis dengan klub raksasa Argentina tersebut. Kerjasama ini bukan hanya soal jual beli pemain, tetapi juga mencakup pengembangan pemain muda, prioritas peminjaman pemain, dan kolaborasi scouting untuk mencari pemain-pemain muda di benua Amerika Selatan. Strateginya cukup jelas, yaitu Chelsea ingin menjadikan River Plate sebagai tempat ujian pertama bagi pemain-pemain muda asal benua Amerika Selatan yang ingin mereka rekrut sebelum nanti akan dikirim ke tempat ujian yang kedua, yaitu RC Strasbourg, ataupun langsung dikirim bergabung ke skuad utama. Kendry Páez sudah lebih dulu dikirim ke River Plate dan kemungkinan besar Alejandro Garnacho akan menjadi nama berikutnya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah solusi ini solusi yang cerdas? Atau justru ini menunjukkan bahwa departemen scouting Chelsea terlalu asal-asalan dalam membeli pemain, tanpa memikirkan kesiapan mental sang pemain untuk menghadapi kerasnya level Premier League. Ini adalah kegagalan sistemik yang lagi-lagi dilakukan Bluco Management. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial bagi masa depan klub, yaitu nasib sang manajer, Liam Ross Senior. Meskipun baru menjabat sejak Januari 2026, tetapi kini posisinya sudah berada di ujung tanduk. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa jika Chelsea gagal mengamankan tiket Liga Champions musim depan, maka Liam Ross Senior akan langsung didepak dari kursi manajer. Padahal saat kedatangannya ke London Barat, manajemen telah menjanjikan proyek jangka panjang untuk Liam Ross Senior. Tapi kita tahu sendiri, kata-kata jangka panjang di telinga Bluco Management artinya adalah hanya bertahan beberapa bulan jika hasil instan tidak terlihat. Liam Ross Senior yang datang dengan reputasi salah satu manajer muda berbakat yang sedang menjalani musim terbaiknya bersama RC Strasbourg, namun di Chelsea ia seolah kehilangan sihirnya. Merosotnya performa Chelsea akhir-akhir ini, apakah hanya salah dari Liam Ross Senior semata? Maka jawabannya tentu tidak. Mari kita lihat pola dari pelatih-pelatih Chelsea sebelumnya. Mulai dari Graham Potter yang juga struggling menunjukkan performa terbaiknya. Padahal kala menukangi Brighton Albion, Graham Potter terbilang pelatih yang kaya taktik. Namun,
Dikarenakan skuad Chelsea yang terlalu gemuk dan tidak seimbang, Chelsea sangat terseok-seok pada musim tersebut. Beralih ke Enzo Maresca yang juga sempat memberikan harapan, namun akhirnya ia dikorbankan karena Enzo Maresca telah menuntut tambahan pemain senior untuk menstabilkan tim. Dan kini di tangan Liam Ross Senior, lagi-lagi permasalahan yang sama, yaitu skuad Chelsea yang tidak stabil, sehingga permainan inkonsisten terjadi bukan di antar pertandingan saja, namun seringkali di antar babak. Berkaca dari 3 manajer tadi, permasalahan utama dari struggle-nya manajer-manajer ini adalah komposisi skuad Chelsea yang dipenuhi oleh talenta-talenta muda tanpa adanya pemimpin senior yang matang. Memaksa pelatih muda untuk mengelola skuad yang isinya mayoritas pemain berusia di bawah 23 tahun adalah tindakan ego semata dari Bluco Management. Jika pola pemecatan ini terus terjadi setiap kali target tidak tercapai, maka Chelsea benar-benar telah merusak CV pelatih muda. Jika pola ini tidak diubah, dan jika skuad Chelsea tidak di-upgrade dengan pemain-pemain berpengalaman, lalu pelatih tidak diberi waktu yang benar-benar cukup untuk melakukan perubahan, maka jangan kaget jika nanti di masa depan banyak manajer-manajer potensial yang satu persatu akan menolak tawaran Chelsea. Para manajer papan atas akan melihat Chelsea bukanlah sebagai destinasi untuk meraih trofi, melainkan sebagai tempat eksperimen yang bisa menghancurkan reputasi mereka. Chelsea hanya akan dinilai sebagai tempat persinggahan yang beresiko, bukan tempat untuk membangun dinasti. Baiklah Blues, itu tadi pembahasan panjang kita pada episode kali ini. Mulai dari kemungkinan Chelsea datang ke Indonesia yang sangat kita harapkan, hingga kegagalan manajemen dalam menangani pemain seperti Alejandro Garnacho, dan juga kabar karir pelatih Liam Ross Senior yang kini sedang di ujung tanduk. Menurut kalian, apakah rumor melawan AC Milan di Indonesia ini hanya pengalihan isu semata dari bobroknya manajemen, atau memang sebuah rencana besar yang harus kita dukung? Dan soal Liam Ross Senior, apakah kalian setuju jika ia harus diganti seandainya Chelsea gagal ke UCL musim depan? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan sehat. Lalu jangan lupa like, share ke komunitas Chelsea kalian, dan pastinya untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.